Hai pemirsa, apa kabar? Kembali bersua bersama dengan saya Indah Ardina di podcast Infrastruktur. Ya pemirsa, ketika kita bicara soal Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan atau PIWP2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, concern untuk memberikan informasi kepada Anda. Dan kali ini bekerjasama dengan Tribun Jogja. Pada episode kali ini kita akan membahas peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan geoproduk. Sudah ada 3 narasumber yang bersama dengan Indah dan nanti akan memberikan informasi dari ketugasannya masing-masing. Tapi saya perlu menginformasikan kepada Anda bahwa Geopark bukan hanya kawasan wisata atau konservasi semata, tetapi sebuah konsep pembangunan yang menyatukan warisan geologi, kemudian budaya, pengetahuan, kemudian juga potensi ekonomi. Ini juga menjadi salah satu yang digarap. Dan salah satu instrumen penting di dalamnya adalah geoproduk, produk kreatif berbasis petani lokal yang dibuat oleh masyarakat di wilayah Geopark dan sekitarnya. Hari ini kita akan menggali lebih dalam mengenai hal ini, makanya tamu-tamu sudah hadir di sini. Ada Bu Kepala Biro juga yang nanti juga bakal menginformasikan kepada kita apa saja yang kemudian dilakukan Biro ini supaya bisa menggamit semuanya dan masyarakat juga bisa menjadi tersenyum lebar gitu. Saya mulai dulu dari ibu-ibu yang luar biasa ini. Bapak, apa kabar Pak? Kabar sehat, baik. Ya oke, saya sudah bilang mulai sama ibu-ibu, tapi Bapak kan nanti kayaknya gimana gitu ya. Iya. Makanya saya sapa juga. Yang pertama Ibu Kabiro, Agnes Diani Indriasari, Sarjana Ekonomi MM. Ini dari Biro PIWP2. Beliau adalah kepala bironya. Ibu sehat? Sehat Mbak Indah. Sehat selalu. Sehat kan? Terima kasih. Sehat Iya. Ibu, sehat dan waras saya. Iya. Harus selalu. Iya baik. Ibu ngobrol di sini ya Bu. Nanti dalam ketugasan Ibu. Ini kepala biro baru ya Pak ya. Boleh kita tepuk tangan Pak untuk beliau. Oke. Ya mudah-mudahan nanti Ibu juga bisa membawa biro ini yang menjadi biro yang kemudian melayani masyarakat dengan sangat baik. Dan terutama sekarang ini kita bicara soal geoproduknya. Oke. Anda seorang ibu dari Pengasih Kulon Progo. Halo. Ibu Siti Rupingah, praktisi mitra geoproduk Sari Jambi. Ini produknya namanya Sari Jambi, Bu? Iya. Ada berapa produk Ibu sekarang sudah punya? Kalau sekarang ada 27 atau 29 produk. Dulu Oke. berawal dari 1 produk Mbak. Baik, dari mulai tahun berapa Ibu? Dari tahun 1998. Oh, saat 98. Krismon Ibu mulai ini. Iya. Dan sampai sekarang 2025. Ibu nanti cerita ya Bu ya? Siap. Oke, ada yang paling ganteng di antara kita adalah Bapak Suharno, Sarjana Ekonomi dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehat Pak? Sehat selalu, alhamdulillah. Ya, semangat ya Pak. Pokoknya semangat. Semangat, betul. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, kita akan mulai dialog kita kali ini. Kita punya waktu sekitar 1 jam untuk bicara mengenai geoproduk ini. Dan tentu nanti Bu Kepala Biro yang akan menyampaikan ini gambaran umum dan pengembangan geoproduk. Apa yang dimaksud dengan geoproduk dan sebagainya. Monggo Bu Kepala. Ya, matur nuwun Mbak Indah. Ya. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Harno dan Bu Siti, selamat sore. Ya. Ya, tentunya kalau kita bicara geoproduk ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita temui di keseharian kita. Produk-produk UMKM lokal yang kemudian sudah kita kenal sebenarnya dalam keseharian kita. Geoproduk ini tidak jauh juga dari Geopark yang sekarang ini kemudian sudah ada di sekitar kita. Geoproduk ini bisa berupa produk ataupun layanan yang dihasilkan oleh masyarakat di lokasi lingkungan geosite atau sekitarnya. Kemudian geoproduk ini dapat berupa oleh-oleh, dapat berupa keragaman biologi, juga bisa terkait dengan budaya yang ada di sana. Secara umum kita bisa klasifikasikan menjadi 2, ada produk alami dan ada produk buatan. Alami dan buatan. Ya, betul. Kemudian ada beberapa jenis juga dari geoproduk. Yang pertama itu seperti ada geofood, makanan. Seperti ini salah satunya sudah disajikan. Ini geofood ini, oke. Ya, kemudian geofarm, hasil sayur mayur yang ada di sekitar. Kemudian geocraft, kerajinan tangan, seperti itu. Kemudian ada geofashion, batik yang kita pakai. Kemudian ada geoactivity. Ini rangkaian kegiatan yang mencerminkan dari karakter geosite. Jadi geoproduk yang ada itu dia mencerminkan karakteristik dari masing-masing geosite yang ada. Oke. Jadi bisa beda-beda ya? Bisa beda-beda. Dan itu menjadi keanekaragaman produk UMKM yang kemudian ada di Yogyakarta yang selama ini juga sudah dikenal oleh masyarakat luas. Hanya kita mungkin tidak tahu, itu masuk dalam geoproduk yang merupakan salah satu geopark yang ada di Jogja yang sekarang sudah menjadi Geopark Nasional Jogja. Jadi ibaratnya saya tahu Sari Jambi, tapi saya nggak ngerti kalau itu ternyata adalah geoproduk yang kemudian menggenapi
segala sesuatu yang kaitannya dengan geopark kita, Ya, betul. nasional maupun mendunia gitu ya. Akan menuju mendunia. Insya Allah begitu ya. Oke, baiklah. Ya, itu jadi geoproduk itu seperti itu. Nah, ini kan ada Biro PIWPP lah, katakanlah begitu. Ini perannya apa, Bu? Ya, kalau kami sifatnya adalah koordinasi, kolaborasi dengan lintas OPD. Tentunya karena kami sifatnya adalah kebijakan, kita akan mendorong kerjasama lintas sektoral dengan OPD-OPD pengampu yang mendampingi pengembangan produk-produk yang ada di kita dengan Dinas Perindustrian, dengan Dinas Pariwisata, dengan Bapperida, dengan koperasi untuk pengembangan itu. Dan kita juga bisa mendorong kerjasama lintas sektoral dengan para mitra UMKM, dengan para pengrajin, dengan asosiasi untuk lebih mengembangkan terhadap geoproduk yang ada di Yogyakarta. Oke, jadi Ibu kemudian menggamit beberapa teman untuk kemudian bagaimana geoproduk ini lebih Nggak bisa kerja sendiri. iya, betul. Ya. Ya, jadi koordinatornya ada di Ibu. Saling aja gitu. Oh, saling Ya. aja. Oke. Loh, Pak, cara orang Jogja tuh kalau mau merendah seperti itu, Pak. Oke, baiklah. Seperti ini yang dilakukan ya, Bu? Iya, betul. Ini sudah dilakukan sejak kapan sebetulnya, Bu? Kalau untuk kemudian lintas sektoral dan sebagainya. Ya, kalau lintas sektor ya sudah beberapa waktu sih, Mbak. Cuman kan memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Geopark sendiri sejak 2015 kan. Oke, ya. Ya, kemudian terkait dengan geoproduk ini 2023 itu kita sudah membuat panduan terhadap list-list ataupun panduan untuk produk-produk UMKM yang bisa masuk ke dalam geoproduk. Oke. Gitu, seperti misalnya. Jadi ada yang tidak bisa masuk juga ya? Iya, karena kan kita harus mempertimbangkan karena dia adalah geoproduk yang mengangkat produk lokal geosite itu dia harus menggunakan material setempat. Kemudian baik. alamiah seperti itu, kemudian pengolahannya itu harus memperhatikan pembuangan limbahnya dan sebagainya. Nah, itu menjadi concern dari kita untuk mengangkat produk-produk UMKM itu menjadi geoproduk. Oh iya, ini menjelaskan sama masyarakat ya Pak Arno. Jadi kadang-kala kan sama-sama produk pengasih misalnya, kok saya tidak menjadi produk geopark gitu kan? Sementara kan tempatnya Ibu Siti kok bisa menjadi ternyata ada klasifikasi yang kemudian ini menentukan. Ini masyarakat perlu juga tahu supaya produk-produknya bisa menjadi produk geopark. Oke, baiklah. Bu Siti, sudah dari tahun 1998, sudah lumayan lama ya untuk memproduksi sari jambi. Ibu kenalin dulu sari jambi apa? Ini dikasih kesempatan loh sama Bu Agnes ya untuk bisa mempromosikan. Baik, terima kasih Mbak Indah, Bu Agnes, Pak Harno. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sari jambi itu sebuah nama, jadi produk. Kami berasal dari Margosari Pengasih Kulon Progo. Saya ambil kata sarinya. Kami bergerak di bidang pengolahan biofarmaka atau empon-empon atau dalam bahasa Jawanya disebut jamu. Bahasa kromonya jampi, makanya sari jampi. Olahan jamu yang berasal dari Margosari. Gitu. Kami berdiri di tahun 1998 saat Krismon itu Mbak, jadi saat kepepet. Kami awalnya hanya menanam jahe, menanam temulawak, kencur dan sebagainya. Yang waktu itu ada temulawak, ada puyang, ada kencur itu kurang diminati. Jadi hampir untuk temulawak itu tidak bisa dijual karena harga jualnya itu terlalu rendah. Terus untuk jahe itu juga harga jualnya nggak seperti sekarang. Nah, saya tertarik bagaimana saya bisa menentukan harga sendiri. Akhirnya kami membentuk sebuah kelompok, saya tergabung di kelompok wanita tani KWT ya, di bawah binaan Dinas Pertanian dan Pangan. Kami mulai mengolah ini awalnya itu jahe instan. Produk pertama Ibu jahe instan. Jahe instan ya ada, sekarang jadi jahe madu yang seperti ini. Oh Mbak. Itu dulunya jahe instan. Iya, dulunya jahe instan, sekarang jadi jahe madu. Ya, terus? Nah, berkembang itu akhirnya dari Dinas Kesehatan juga memberikan perizinan jadi legalitas usaha PIRT waktu itu namanya Detkes RI SPPRT tahun 1999 yang kalau sekarang udah diperpanjang ya. Nah, lama-kelamaan itu berkembang beberapa dinas memberikan pendampingan kepada kita, salah satunya Geopark kalau nggak salah 2023. Kami masuk di salah satu geoproduk yang waktu itu dikurasi ya Bu, kalau pakai kurasi ya. Jadi di Kabupaten Kulon Progo itu ada beberapa teman kami yang ikut di produk geopark itu. Nah, jadi ada tawaran gitu, produknya masuk untuk geopark gitu?
Geoproduk. Di WA ada pemberitahuan gitu, ada beberapa produk. Nah, kalau untuk produk kami ini masuknya tuh karena kami itu keterkaitannya dengan sumber daya alam, karena bahannya ada jahe, ada kunyit, ada laos, ada kencur, itu kan masuk di keanekaragaman hayati. Ya. Nah, yang di situ masuk salah satu produk geopark itu. Dan jamu itu kan dibuat secara tradisional. Itu juga merupakan warisan leluhur dan bahkan sekarang jamu itu sudah menjadi salah satu warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO, Mbak. Oke, baik. Jadi klasifikasi Anda masuk untuk produk geopark. Iya, geoproduk. Iya. Geoproduk, oke. Iya. Ini Sari Jambi pada umumnya atau hanya beberapa yang masuk geoproduk? Kalau pada awalnya kami memasukkan ada wedang uwuh, ada teh kebunku, tapi karena semua itu bahannya kami memang dari alam sekitar. Ya. Saya rasa itu juga masuk karena kami memang, apalagi yang mengolah itu juga dari ibu-ibu KWT semuanya, pemberdayaannya kepada masyarakat. Terus kami mengambil produk-produk itu bekerja sama dengan teman-teman kami yang ada di Samigalo, di Perbukitan Menoreh itu, di Girimulyo, di Kokap. Nah itu saya rasa itu masuk karena kami kan ada pakai cengkeh, pakai kapuloko, pakai kayu Ibu manis. merasa itu masuk ketika dikurasi masuk atau enggak? Masuk. Oh ya sudah, berarti memang masuk ya Bu. Ya oke. Saya rasa juga masuk. Kok terus ikut-ikutan? Ya tahu Arno. Ya, oke. Jadi tadi Ibu dari apa yang kemudian sudah dikurasi itu masuk dan akhirnya produk-produk Ibu menjadi produk geoproduk. Oh JJJ. Ya baiklah. Sampai dengan saat ini sudah ada 20 berapa? 27. 27. Iya. Oke. Yang terbaru apa? Yang terbaru kemarin kami membuat Rosella Martani. Jadi dari Rosella, bunga telang yang dari pengasih juga, jahe dan rempah-rempah. Oke. Ini karena terpampang di meja kita, nggak apa-apa kita bedah ya Bu ya? Iya, Oke, ini apa? Itu wedang uwuh. Nah itu keranjangnya kerjasama dengan pengrajin. Oh tapi keranjangnya terlalu cantik ya Pak? Ya, boleh dibuka aja. Boleh cantik aja lah, cantik sekali ya. Jadi orang kalau keranjangnya bisa juga digunakan sesudah. Bisa dibikin vas bunga, bisa ya, dibikin terlalu cantik tuh berarti ini tuh saking apa sih membuat kita terpesona. Ini? Yang itu tawar tanpa gula karena sekarang kunir putih. Iya, sekarang kan orang-orang itu ada yang tidak mengkonsumsi gula, jadinya kita pepai produk-produk itu. Ada yang pakai gula, ada yang enggak. Iya. Itu ada teh kebunku. Iya benar ya? Iya, kerjasama dengan Pak Arno ini milih yang mana Bapak? Saya milih yang kunir putih aja lah. Oh kunir putih. Oh iya, ini buat Bapak nanti. Boleh, silakan ya. Oke. Iya. Baik. Jadi artinya sebetulnya ketika kemudian produk penjenengan sudah menjadi geoproduk, itu ngaruhnya di penjenengan apa? Sangat banyak Mbak Indah. Misalnya? Ya, salah satunya kan kalau produk yang sudah terkurasi ya, otomatis konsumen kan lebih percaya karena produk yang terkurasi, sudah dikurasi itu benar-benar produk yang sudah pilihan. Jadi konsumen itu merasa aman, nyaman dalam mengkonsumsinya. Nah, setelah itu kan itu jadi tambah laris ya? Penjualan ya. Dan kita juga berhak mencantumkan logo geoproduk itu di produk kita. Jadi mereka semakin teryakinkan kalau untuk menapa jajan produk penjenengan. Oh iya. Ini ngaruh Bu. Jadi memang masyarakat menjadi seneng ya. Harus ada pengaruhnya. Iya, harus ada pengaruhnya benar. Jadi kan semakin lebih-lebih kalau yang jajan tuh mungkin juga orang-orang luar ya. Kan semakin mereka punya penasaran ini apa gitu. gitu. Dan semakin yakin bahwa ini sudah ada label itu. Oke. Ada dinas-dinas kecuali dari Biro Bu Agnes yang kemudian juga mengampu produk penjenengan untuk masuk ke geoproduk ini? Dari Pemda Kulon Progo, Kabupaten dari Pemda, terus dari Dinas Pertanian itu juga memberikan dorongan. Pertanian Kulon Progo berapa DIY? Pertanian Kulon Progo dan DIY. Dua-duanya. Semua Dinas Pertanian. Iya, Terus yang kami juga kelompok PPKS dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu juga memberikan andil. Dari Dinas Koperasi juga, pariwisata, kebudayaan. Semua ya Mbak. Mereka support semua? Support semua. Dalam bentuk apa biasanya supportnya? Supportnya mereka itu biasanya mengajak kita untuk kegiatan pameran, pasar, promosi. Jadi dapat space untuk pameran. Ya, terus kalau ada oleh-oleh diarahkan ke tempat kami. Iya. Jadi ketika panjenengan sebagai pelaku usaha
kemudian tergabung di dalam ini, itu benefitnya luar biasa. Luar biasa. Oh, karena punya banyak kesempatan. Betul. Orang kan seringkali gini, kalau ada dinas yang masuk itu yang diharapkan saya dapat bantuan uang berapa gitu ya. Ternyata tidak seperti itu. Tidak. Justru lebih dari itu, karena kesempatan itu kalau diuangkan pasti juga akan Pasti besar. lebih. Oke. Iya. Baiklah. Susah nggak ketika Anda mau dikurasi jadi produk geoproduk? Tidak. Tidak. Karena kebetulan Anda memenuhinya. Kebetulan semuanya udah masuk dari Oke. legalitas usaha, terus kriteria yang ditentukan oleh geoproduk itu udah masuk semua. Oke, baiklah. Ini ya Bu Agnes, kalau pelaku usaha itu tertib, Iya, betul. step-stepnya jelas, Iya. mengikuti apa yang disarankan sama pemerintah, ketika diedukasi gampang. Iya, betul. Lebih mudah. Lebih mudah. Bagi kita dan juga bagi pelaku usahanya. Iya, kan? betul. Ini inspirasi buat siapapun yang kalau mau usaha tuh step-stepnya jelas aja, supaya mengikuti aturan-aturan yang ada dan Anda punya benefit nanti. Nggak usah kemudian baleni dari awal ya Bu. Iya. Iya, oke. Pak Arno, komentar dulu Pak. Ini perempuan-perempuan hebat yang kemudian menginformasikan ini untuk masyarakat. Saya pikir mungkin juga banyak produk yang kepingin sama dengan Bu Siti dan diberi kesempatan yang sama Bu Kepala Biro. Baik, terima kasih. Jadi ini luar biasa ketika kita berdiskusi ini, satu yang namanya geoproduk itu tidak lepas dari geopark. Di mana geopark itu berkonsentrasi, masyarakat kadang-kadang melihat geopark wilayah khas dan sebagainya. Ya. Terus di dalam geopark itu ada apa? Nah, geopark itu ada apa? Kemudian setelah ada apa, maka diolah jadi apa, kan begitu? Ya. Ketika jadi apa, maka jadi produknya Bu Siti. Oke. Nah, produknya Bu Siti menjadilah keinginan masyarakat. Apa yang harus didorong oleh pemerintah, kan begitu? Dorongan pemerintah salah satunya edukasi daripada Bu Siti yang membuat olahan dari produk alam wilayah di situ itu, tentu pemerintah harus hadir di situ. Oke. Kehadirannya seperti apa? Ya paling tidak satu ada pelatihan. Pelatihan kan bermacam-macam, mungkin juga kaitan dengan status daripada produk ibu. Status halalnya seperti apa? Nah, apalagi ada PRT yang lainnya. Kan halal, status halal itu gratis sekarang yang yang skala kecil. Itu kan gratis semua. Itu memang harus diedukasi semua. Kemudian yang kedua kaitan dengan bagaimana pengukuran dan sebagainya. Meskipun ahlinya itu ada kajian khusus yang di situ pemerintah juga harus hadir. Maka pemerintah itu harus beberapa hal untuk bersonding, satu bisa bekerja sama, misalnya dalam kerjasama itu kan bisa dengan kelurahan atau desa. Ya. Oh itu tidak, ternyata bisa dengan kabupaten. Oh itu tidak, bisa dengan provinsi. Nah, oh itu tidak, itu dengan swasta. Oh itu semuanya, itu lebih bagus. Kan begitu. Ya. Maka ketika dengan swasta kita bicara, kita ada BUMD, itu ada BUMN, CSR-nya ya kita manfaatkan. Nah, ketika bicara CSR, maka kewajiban corporate social responsibility itu berkewajiban untuk memberikan 2,5%-nya untuk kepentingan masyarakat seutuhnya. Ya. Nah, kami terbiasa melakukan seperti itu kerjasama dengan BUMN untuk mendukung program-program masyarakat. Salah satunya ini yang luar biasa. Ini Bu Siti ini mempunyai produk 27 jenis. Ya. Oh itu luar biasa loh. Perlu kita dorong. Pasti di situ membutuhkan beberapa kelompok untuk cabang-cabangnya. Harus begitu. Tidak boleh kesendirian. Biar ekonomi merata dalam kesejahteraan. Oh, jangan monopoli. Nah, artinya ini produk ibu luar biasa. Apakah hanya akan dijual ibu sendiri? Setidaknya seperti itu. Tidak. Maka harus punya tangan-tangan yang bisa menyampaikan kepada masyarakat sekaligus mengiklankan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah itu mengikuti metode zaman pelatihan. Sekarang sistemnya adalah berbasis online. Nah, ketika berbasis online itu, maka di situ harus ada pelatihan. Oh, caranya seperti ini untuk memasarkan. Bisa nggak kita kerjasama dengan di sosial media itu ada yang dari TikTok dan sebagainya. Influencer. Itu boleh saja sebenarnya. Dan saya meyakini itu sudah pada luar biasa bisa. Tapi kalau difasilitasi oleh pemerintah atau setidaknya di situ kan ada ini program bakti aksi misalnya.
bakti aksi itu internet. Itu juga bisa bekerja sama. Oke. Dan UMKM nggak perlu membayar internet. Nah ini melalui bakti aksi. Hadirnya bakti aksi itu seperti apa di Kementerian Kominfo ya? Itu seperti apa hadirnya di situ. Jadi sebenarnya cenderung pemerintah itu untuk mendorong supaya ekonomi kerakyatan melalui UMKM, usaha kecil, apalagi ini berbasis geopark. Ini basis geopark ini luar biasa loh. Masa di Gunung Kidul juga ada masalahnya seperti ini. Nah, begitu Kakak, maka yuk kita bersama-sama dalam diskusi ini membuahkan hasil yang kedepannya akan yang lebih guyung baik. itu ya Pak. Sebentar Pak, tolong dipegang boleh Pak? Ya, oke. Ya, teman-teman di shoot Bapak ambasador kuning putih. Kunir putih gitu ya. Nah, ini kunir putih ini kan berbagai manfaat baik untuk pria dan wanita. Ya, oke. Jadi gunakan besok Bapak ya, salah satu influencer itu. Nggak usah bayar, ini CSR-nya Bapak. Oke, nanti kita ngobrol lebih banyak ya. Termasuk strateginya Bu Agnes itu seperti apa? Kalau katanya untuk mendukung teman-teman yang seperti Bu Siti ini. Oke, ya tetap bersama kami di podcast Infrastruktur. Kami kembali sesaat lagi. The Earth of Java was formed tens of millions of years ago, leaving traces of enchanting landscapes. Along with the ancient Mataram civilization until the founding of Yogyakarta, a tradition and culture were created. The beauty of nature, the uniqueness of tradition, and the nobility of culture has been preserved until now, leaving various geological sites, biological sites, and cultural sites. The geological site is clearly visible in the Menari Hills. Karst hills formed from coral rocks, shallow marine outcrops in the Eocene. Incandescent lava that was instantly frozen by water and air, piles of ancient volcanic ash that condensed into exotic cliffs. The legacy of the formation of the Earth left a variety of uniqueness. One that is active until now is Mount Merapi. Merapi, giving life to the people of Yogyakarta, creates fertility and prosperity. Forming valleys, flowing rivers to the ocean, exposing grains of sand to become dazzling sand dunes. Civilization grows with tradition and culture. In harmony with nature. Feel the peace. The coolness of the morning shrouded in mist, greeted with warm sunshine, as warm as their smiles. Raise your spirit, get ready to explore its charms.
Step your feet treading every inch of beauty. Mingle with local wisdom, feel the sensation. Keep moving, follow the beat. Nature takes you flying along its beauty. Spread your hands, let them be in harmony with nature. Tell me what you wanna be. This is life. Nature always takes care of you. Then, preserve it. Preserving nature, protecting life. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami di podcast Infrastruktur dan Bu Kabiro bersama dengan Bu Siti Rupingah dan juga Dewan kita dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta masih ada bersama dengan saya Indah Adina di podcast ini. Kita ngobrol soal geoproduk. Bu Siti salah satu dari sekian. Nanti kita tanya Bu Kepala Biro sudah punya data berapa dan sebagainya. Sudah banyak mungkin ya. Dan ini merupakan satu usaha yang sangat nyata untuk masyarakat supaya teman-teman seperti Bu Siti salah satunya ini bisa bergerak jauh lebih hebat karena juga fasilitas dari pemerintah. Pak Harno sudah mengatakan negara hadir dalam hal ini dengan memberikan fasilitas-fasilitasnya. Meskipun juga beberapa teman ini punya CSR dan lain-lain. Katanya Pak Dewan? Siap. Oke, baiklah. Bu Agnes, ini Ibu punya strategi pasti ya Bu ya. Karena kalau Ibu punya program pasti Ibu punya strategi, kemudian Ibu punya teman-teman untuk berkolaborasi untuk meniadakan atau menjawab tantangan yang ada. Monggo Bu Agnes. Ya, menarik sekali. Ini salah satu contoh yang sudah sekarang ada di depan kita. Tentunya lebih mudah tidak bercerita, tapi sudah ada contohnya. Sudah ada, betul. Ya kan? Nggak ngawang-ngawang lagi. Iya. Iya. Saat ini kami juga sudah kerjasama, Mbak. Sudah ada 24 geoproduk yang ada di DIY. Oh, sudah 24? Ya, Oke. 8 ada di Bantul, Ya. kemudian 7 di Sleman, C. terus 8 di Kulon Progo, dan Ya. 1 di Kota Yogyakarta. Ya. Nah, tentunya ini sudah banyak yang antre juga nih. Ye. Ya, tapi Oh, kan antre perlu- banyak? Iya. Oh, waiting list? Waiting list, Oh, ya. Pak, ternyata Pak. Oke, ya. Ya, ini perlu kurasi juga kan nantinya, dan kita perlu memastikan bahwa tadi persyaratan-persyaratan tadi juga sudah dipenuhi oleh teman-teman dari UMKM gitu. Nah, kita itu inginnya Mbak, karena geoproduk ini adalah bagian dari Geopark, itu tidak hanya sebagai penggerak ekonomi masyarakat, Oke, tapi ini juga sebagai media edukasi, baik. juga sebagai pengenalan, salah satu pengenalan Geopark yang ada di Jogja. Oh, oke. Jadi ya dengan kemudian Kunir Putih ada di mana ini? Oh, berarti site-nya ada di sana. Oh, ada di Pengase. Ya, ada di Pengase. Oh, ini menjadi salah satu site Geopark yang ada di kita. Oke. Seperti itu. Jadi Ya. identitas. Nah, Benar. Tapi mungkin juga ya Bu, satu produk itu menjadi identitas beberapa tempat. Ya. Bisa jadi nggak Bu? Tadi karakter setiap geosite kan berbeda-beda. Oke. Jadi sudah ngunci di situ, Mbak. Oh, Ya, jadi namanya satu ya, dia ada dia mengetengahkan satu karakteristik di lokasi tersebut. Oh, oke. Gitu, Jadi mungkin kunir putih ini tidak menjadi produk geoset di tempat lain. Iya, betul. Oh, ya. Mungkin ada produknya, tapi kan yang ditanam di sana sama yang ditanam di sini mungkin Beda. berbeda. Oh, ya. sama-sama kunir putih tapi ini berbeda. Iya. Oh, oke. Lokasinya kan berbeda. Baik, baik. Ya. Jadi sudah ada sekian, kemudian
kemudian juga ini bukan hanya sekedar produk, Iya. karena dikurasi dengan sangat cermat, ini juga menjadi identitas. Ya, identitas dan sarana edukasi ke masyarakat serta publikasi. Itu yang paling penting kan. Baik, kurasinya berapa lama ya Bu untuk sebuah produk gitu? Tergantung nggak? Iya, nanti tergantung, dan awalnya itu kita juga ada pengusulan dari kabupaten kota sendiri, karena kabupaten kota kan mereka yang memiliki wilayah, Ya. kemudian mereka yang membina paling dekat dengan teman-teman yang ada di UMKM yang ada di kabupaten kota. Nah, Oke. itu kemudian nanti baru naik ke kita, kemudian kita lakukan kurasi. Oh baik, jadi bukan Bu Siti ujuk-ujuk ke tempatnya Bu Agnes nih, jadi dari Iya juga. kabupaten dulu. Iya, betul. Oh berjenjang ya, Iya. supaya juga kabupaten atau kota ini bisa memastikan. Oh kalau bicara soal geopark, kota nggak ada ya? Iya. Jadi Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Kota Progo. ada. Oh kota wonten? Iya. Oh iya. Oh Batik ternyata ada. punya. Oh itu juga geoproduk. Iya, Oh geoproduk. jadi. Oh ya ini loh sesuatu yang baru ya. Iya. Barangkali bagus untuk nambah wawasan kita betul. supaya kita bisa sama-sama mempopulerkan yang namanya geoproduk ini. Oh jadi. Ibu dulu satu barangnya berapa lama dikurasi? Satu produknya? Bulan? Bulan Dalam hitungan bulan? ya. Oh ya oke. Iya. Ada yang dibilang ini kurang apa nggak? Waktu itu tidak, kebetulan itu sudah ada spesifiknya, itu sudah masuk semua waktu Oke. itu. Karena kita itu kemarin kan yang mengusulkan dari kabupaten, Ya. jadi bertujuh ya Bu ya. Bertujuh itu usulan dari kabupaten dan dikurasi sebenarnya itu lolos semua. Oh, oke. Iya. Baik. Oh ini alhamdulillah ya, Iya. karena itu tadi tertib dari awal. Iya. Oh, jadi lolos semua. Seandainya tidak lolos, pasti ada pembicaraan ya Bu. Iya, Iya. pasti ada Oh. pengarahan Tapi, untuk itu. Ada produk Ibu yang ditolak nggak? Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan Oh nggak iya ada, oke. iya. Tapi selama ini belum ada yang ditolak. Selama ini Ibu belum ngajuin ada. lagi nggak? Belum. Oh belum. Oke Belum, baiklah. iya. Ya baik. Bu pasti ada cita-cita luhur dong yang ini menjadi konsen dari biro ya. Iya. Ketika ada geoproduk ini. Iya. Apa yang ingin dicapai Bu? Ya, tentunya itu tadi Mbak. Kita tidak hanya ingin ini hanya sebagai penggerak ekonomi. Tapi tadi media edukasi kepada masyarakat, publikasi itu juga sangat penting bagi kita ya. Ini membangun dignity ya. Iya, Kebanggaan betul. kita. Kebanggaan kita. Kayak gitu. Karena kita itu kan sebenarnya kaya ya. Ya. Kaya akan keragaman budaya. Ya. Itu yang sangat penting yang kemudian dari situ kita bisa menghasilkan sesuatu. Oke. Yang melahirkan suatu identitas yang kemudian itu kita angkat sebagai geoproduk yang ada di kita. Ya, betul. Ya. Salah satu cara pembangunan manusia adalah menciptakan dignity yang kemudian itu sama-sama kita ugemi ya, menjadi betul. kebanggaan kita Betul, gitu. betul. Tapi kayak gitu kan pasti ada tantangannya ya Bu Kepala Iya, Biro. betul. Kenapa tantangan itu? Tantangannya banyak sih Mbak. Yang pertama kita kan itu tadi ada yang sudah waiting list banyak. Kemudian masih ada yang para UMKM yang mungkin belum memenuhi persyaratan-persyaratan tadi yang Kualifikasi kita itu, ajukan. ya. Ya, kualifikasi itu yang kemudian harus kita sampaikan ke publik bahwa ada hal-hal yang mungkin memang harus dipenuhi dulu. Kemudian yang kedua juga kita juga masih kurang fasilitasi ketika kemudian ada pameran-pameran untuk geoproduk itu masih perlu digalakan gitu. Jadi tidak hanya kemudian kita membranding saja, tapi juga ada perlu sosialisasi pengenalan ke masyarakat. Oke. Yang ini perlu kita lakukan gitu. Kemudian ada beberapa hal yang nantinya perlu kita tingkatkan terkait dengan legalitas sebagai Ya. landasan dasar, konsistensi kualitas produknya seperti apa, kemasannya. Kalau Bu Siti kan sudah cantik ini Ya, sudah kemasannya, cantik-cantik, sudah iya. menemukan jati dirinya Ya kan betul. seperti ini. Ini mah tangguh aja Ya. cantiknya kayak gini loh. Ya Kita kan? kalah cantik kan? Makasih loh. Iya. Kemudian kapasitas produksinya juga masih terbatas, ya kan? Ya. Karena berbasis lokal ya, ini Iya. yang kemudian perlu ada pengarahan juga dan kerjasama. Kemudian keunikan lokal sebagai daya saing utama. Jadi kita harus membidik nih, ini apa sih yang unik dari kita yang kemudian bisa kita garap gitu. Saking banyaknya yang unik kan jadi kita bingung, Iya, bingung. apa sih Yang yang mana satu yang nih? kemudian Iya. bisa kita masukkan dia sebagai geoproduk gitu kan. Kemudian storytelling yang kurang dimanfaatkan, Oke, kita ya, kurang bisa menceritakan nih publikasinya, Ya. gitu. Kunir putih ini dibuat dari apa, Oke. gimana. Jadi Iya. pengetahuan masyarakat terhadap kemudian bahan baku terhadap produk itu masih kurang, karena Oke. kita juga tidak bisa menceritakan ya. Mhm. Kemudian masih adanya minimnya kesadaran
terhadap keberlanjutannya. Oh, Jadi masih, oke. aduh besok mau jadi apa ya, gimana ya produk ini ya, itu kita masih bingung awang-awangan gitu ya Mbak ya. Oke, gelambrang. Iya, Nah, terus belum masih tahu. ada hambatan distribusi sama logistik. Nah ini juga hal yang nanti perlu kita kolaborasikan dengan lintas sektoral tentunya agar apa yang kemudian hal-hal yang masih menghambat ini itu nanti bisa kita jawab ke depannya sehingga sedikit banyak bisa kemudian merubah geoproduk ini menjadi lebih bisa untuk terkenal dan bisa untuk lebih mengangkat namanya. Oke, pasti ini juga bukan semudah membalik telapak tangan ya. iya, Ibu juga betul. harus banyak berkomunikasi dengan teman-teman lintas sektoral Betul. supaya ini bisa terwujud nyata. Iya, tidak bisa Bu, digarap sendiri. Ini testimoni ya. Iya. Kalau mau storytelling, belajar sama beliau. Oh, siap. Dulu saya tahu sejarah Gunung Kidul pun dari beliau. Oh, siap. Iya kan Pak? Iya. Ajarin Pak langsung turun ke bawah Pak Bagaimana, gitu. Pak? Iya kan? Nggak usah tanya sekarang ceritanya nanti ya Ibu. Tapi artinya bahwa membangun cerita ya dari apa yang menjadi produk kita ini memang salah satu hal yang sangat menarik. Iya. Barangkali orang tertarik dari ceritanya ya Bu. Betul, Ternyata betul. Wedangwuh tuh ceritanya dari orang yang nyapu dapat 2 sorok misalnya gitu. Nggak gitu tapi Iya, ya. iya. Tapi ini jadi tantangan kita bersama. Kadangkala orang bisa membuat produk tapi dia kemudian tidak bisa mengemas itu menjadi sebuah cerita yang menarik. Iya. Ya ini bisa kemudian berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain ya Bu untuk itu. Oke. Bu, Ibu tadi kan Bu Kepala Biro kan penghentikan ya. Iya. Orang punya produk tapi belum tahu lah besok mau ngapain ya, masih gelambrang dan sebagainya. Kalau Ibu gimana? Awalnya juga begitu Mbak Indah. Oke, Awalnya juga begitu, tetapi saya itu semangat. Jadi semangat itu kalau punya produk nanti kan pasti ada yang beli juga. Akhirnya kalau awal-awal itu juga kadang produksi, kadang enggak. Tapi kok hampir setiap hari ada yang ke rumah minta produk. Akhirnya ya udahlah nyetok seperti itu. Oh. Dulu awalnya juga belum pede gitu ya. Awalnya ini itu nanti dulu tuh menjadi juga, suka orang nggak ya gitu? Nggak pede, nggak yakin gitu pasti ada ya. Tapi lama-lama kan kita berusaha, niat, berdoa dan berusaha itu Mbak. Jadinya ya sudahlah kalau ada orang yang ke rumah, ada konsumen ke rumah harus ada produk. Dulu pernah kan ada konsumen ke rumah kita nggak ada produk jadi malu kan. Niat enggak gitu, nah niatnya nggak ada. Akhirnya seperti itu. Gitu. Terus sekarang nggak hanya ke rumah itu cari produk Mbak, tapi anak-anak sekolah itu edukasinya udah kita udah mulai kita jalankan. Jadi mulai usia dini, mulai PAUD itu ada anak-anak yang ke rumah untuk cari tahu jahe itu seperti apa, ngolahnya seperti apa. Terus di tempat kami juga mengadakan kegiatan kunjungan belajar, kunjungan industri untuk anak-anak, magang dan sebagainya. Oh, ini juga Itu salah kita satu kenalkan cara membangun kita kenalkan jejaring. geoproduk Iya, betul. ini apa gitu. Jadi kan awal-awal kita juga belum begitu paham ya tentang geoproduk di 2023. Kebetulan ada anak magang dari Polbangtan, udah kita garap bareng-bareng dengan anak-anak sampai saya ajak ke Pegunungan Menoreh, ikut metik teh kebun yang di sana, teh yang hijau tuh. Akhirnya mereka juga tahu. Nah, akhirnya tadi storytelling tadi terbentuk gitu. Kita kerjasama. Jadilah teh kebunku. Iya, itu juga dari salah satu teman kami namanya Pak Heri Susanto di Desa Pager Harjo, itu di desa wisatanya sana, itu yang punya ide tentang itu ya Pak, tentang teh kebunku. Kami kerjasama. Jadi karena teh di sana itu awalnya hanya teh biasa, terus kita garap, kita racik dengan rempah-rempah yang juga dari sana. Saya bawa turun ke Pengasih, naik lagi ke Samigalo, sudah jadi bungkus teh kebunku yang diracik, yang rasanya katanya itu sepet-sepet seger, bikin nangis gitu. Bikin apa? Nangis. Karena sepetnya, segernya, ada pedes-pedesnya gitu, tapi nangis. jadi bikin nangis? Iya, Bapak sudah lama tidak menangis Pak? boleh. Nangis bahagia Mbak Indah. Oke. Jadi Ibu ini kolaborasi ya? Kolaborasi, yang teh ya. kebunku ini? Iya, bekerja sama. Oh iya baik. wujud Tapi tadi pemberdayaan kami. pangandikanipun Bu Kepala Biro kan ini juga menjadi inspirasi Ibu ya? Iya. Supaya kemudian punya telling story yang bagus, Iya, terus storytelling iya. yang bagus, supaya produk-produknya juga tambah mendunia nanti, mudah-mudahan begitu. Oke. Tadi Ibu kan mau kurasi. Tanggapan Ibu gimana? Ibu selalu persiapan untuk bisa lolos dari kurasi? Selalu ya? Setiap saya bikin produk itu, saya mikirkan ini besok produk itu bentuknya mau seperti apa, rasanya kira-kira seperti Harus lolos apa. kurasi?
saya usahakan harus Ya. lolos kurasi, soalnya jangan ada produk gagal, Mbak. Oke. Kalau semua berpikiran begitu ya Pak, Iya, nanti tapi di produknya juga kenyataan aman. kadang, Oke, baiklah. Ya ke Pak Dewan nih. Pak Dewan tuh dari tadi tersenyum, diam, tapi Bapak sedang memenuhi keranjang kuning informasinya supaya nanti peran Dewan juga bisa dikedepankan. Apa yang mau dikomentarkan Pak Dewan? Jadi kalau melihat Bu Siti ini, yang pertama adalah optimisnya itu tinggi. Ya, oke. Ini yang perlu kita dorong. Ya, Kalau ada orang jual pasti ada orang beli. oke. Nah, ini optimis. Kemudian kaitan dengan geoproduk, bagaimana geoproduk itu bisa untuk mencapai keinginan daripada UMKM, yaitu tidak lepas dari bagaimana pemerintah hadir di situ. Oke. Dan geopark itu kan bagian daripada wilayah yang khas. Nah, ketika ada wilayah yang seperti itu, kita ambil di mana yang sangat potensi. Nah, misalnya potensinya ini adalah menoreh gitu. Menoreh, maka di situ bisa juga bikin topeng menoreh. Nah, ketika Ini berarti yang craft tadi ya? ya, geograf. Ya. Ketika topeng menoreh, pasti di situ dari bahasa menoreh aja, orang lain sudah berpikir, oh menoreh ini asik-asik ini, didengar aja sudah anu. Dia bawa, wah saya pakai topeng menoreh, dia punya kebanggaan. Ini yang harus kita konsepkan sebenarnya. Icon itu penting. Maka pemerintah daerah hadirnya seperti apa misalnya? Ya pemerintah konsisten dong. Oke. Konsisten untuk bisa membantu dari tingkat kelurahan, tingkat Kapanewon sampai kabupaten provinsi. Kalau benar-benar mau hadir membantu suatu misal, maka banyak kamar mandi. Ketika melihat kamar mandi, ya jangan dikasih kalau perempuan begini, kalau laki-laki begini, tapi kasihlah topeng laki-laki, kasih topeng perempuan. Oh, oke. Kan begitu. Ya, Ketika penanda. kasih seperti itu, setiap rumah makan ada yang namanya peraturan daerah, membuat peraturan bahwa harus memakai produk lokal, mendukung produk geopark. Pemikiran-pemikiran kecil ini akan mengangkat kepentingan, kebutuhan masyarakat. Oke. Dan termasuk katakan kan tidak harus rempah-rempah dan sebagainya. Misalnya Bu Siti punya konsep, saya harus mempunyai konsep UMKM yang urusannya dengan makanan lokal. Oke. Bagaimana konsistennya pemerintah daerah? Konsistennya ketika pemerintah daerah ini ada rapat-rapat dan sebagainya, perintahkan harus produk lokal. Oke. Nah sekarang kan produk yang belum bisa maksimal nih, pasti pakai roti-roti yang bergaya-gaya itu. Saya nggak tahu namanya seperti apa. Minumnya ya wedang uwuh gitu ya Pak. Minumnya wedang uwuh. Ya. Nah, setelah seperti itu, apakah Bu Siti tidak naik dalam faktor ekonominya? Ya, penjualannya pasti akan Produknya meningkat. naik atau tidak? Oke. Nah, ini seperti ini. Kapan ada keberanian seperti yang saya sampaikan ini? Kalau menjadi top leader, memang benar-benar top leader itu bisa membawa grassroots-nya untuk menjadi puncak. Oke. Nah, naik ke puncak tidak mudah, harus pelan-pelan kan begitu. Ini urusan dengan geoproduk. Ya. Ada beberapa hal yang lain juga, misalnya kaitan dengan batik dan sebagainya. Konsisten nggak? Oke. Kan ada hari-hari yang harus pakai batik. Ya. Konsisten Oktober nggak? malah batik terus ya setiap hari ya. Nah, Oke. pakai batik ya, tolong untuk pemerintah semuanya, pegawai negeri sipil, urusan dengan belanja pegawai dan sebagainya, urusan batik, ya kali-kali pakai produk lah, yang namanya produk yang milik geoproduk. Kan begitu. Terus rakyat kan orang-orang di luar bilang, itu batik apa sih? Kan begitu. Ya. Wah ini batik geoproduk. Nama kita terangkat.
Ada kasih yang lain, misalnya di Kulon Progo juga ada seperti itu, di Gunung Kidul juga ada seperti itu. Ya ada keberanian. Oke. Sebenarnya seperti itu, Dan ini dibuat sebuah mendorong gerakan ya, Pak. uang rakyat kembali kepada rakyat untuk mengangkat citra martabat rakyat. Oke. Nah, kan begitu. Baiklah. Setuju Bu Siti? Setuju sekali ya. Oke, baiklah. Perekonomian kami semakin bagus. Oke, Ya. baik. Ya, tapi curious deh saya terkait batik tadi. Tadi batik geoproduk dari mana, Bu? Dari Bantul juga ada. Awantan ya? Ya. Oh, jenis-jenis tersendiri Iya, gitu. Oke. ada nitik kembang sore, Oh, ada ya. batik tulis Giriloyo, Oke. seperti itu. Lanjut. Kemudian ada dari Sleman, Asosiasi Batik Sleman Mukti Manunggal, Lanjut. kemudian dari Dea Modis Batik dan Jumputan, Ya. itu juga ada. Jadi memang sudah ada beberapa batik Faras, ini juga masuk di sini ya. Oke, Kulon Sudah, Progo, iya, Faras ya. iya, sudah ada yang masuk di sini dan tentunya ini baguslah kalau kita Oke, pakai. Tadi yang oke, seperti baik. Pak Harno Sebetulnya sampaikan. nama-nama yang tadi disebutkan Ibu itu kita sudah cukup familiar ya. Iya. Jadi kita juga tanpa kita sadari ketika kita menggunakan produk dari mereka, ini kita juga akan mengangkat geoproduk, ya. Tapi kita juga mesti ngerti geoproduk itu apa ya Pak Harno ya, supaya kita bisa mempromosikan itu. Oke, baik. Menyenangkan sekali ketika kita bicara seperti ini. Artinya tadi peran Dewan juga luar biasa untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran bahkan dorongan ya. Karena kita kaitan dengan Dewan itu kan ada fungsi anggaran dan lain-lain. Bu Agnes selaku Kepala Biro melihat yang seperti Bu Siti ini adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi mungkin tidak semua orang berkesempatan seperti Bu Siti. Artinya produk-produknya belum dimulai dengan kualifikasi yang seperti yang tadi dikatakan. Ada edukasi yang dilakukan, Bu? Iya. Ini kan kita juga tidak bisa berdiri sendiri karena Ya. kami ada di biro ya. Jadi kita harus kerjasama dengan OPD yang kemudian Mengampu, mendampingi ya. pengembangan dari produk. Ya. Dan ini terus kita lakukan. Komunikasi lintas sektoral ini penting bagi Oke. kami karena Ya. itu tadi semuanya tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi kalau edukasi yang melakukan mereka? Iya, betul. Tapi kita hanya bisa mendorong ya kan, kita mendorong, kita mengkomunikasikan, kita memfasilitasi seperti itu agar apa yang menjadi target dari kita dan juga masyarakat itu bisa ketemu di satu titik yang kemudian memenuhi persyaratan-persyaratan yang tadi kita sampaikan. Oke, kalau misalnya Bu Kepala Biro kemudian berkoordinasi dengan Dinas Koperasi UKM, misalnya begitu, atau Dinkop, ke kabupaten kotanya dari dinas itu atau Ibu langsung ke kabupaten kota? Ya, kita ke kabupaten kota kan Oke. biasanya kita ada satu koordinasi ya Mbak ya. Kita ada koordinasi dengan kabupaten kota, kita juga melibatkan yang dari provinsi sehingga dari Pemda sehingga semuanya bisa terjadi hubungan lintas sektoral yang kemudian apa yang kamu butuhkan, apa yang kita butuhkan seperti itu yang kemudian kita bisa saling menjalin relasi. Oke, gitu. baiklah. Jadi Ibu bisa langsung ke kabupaten kota juga? Ya kita biasanya dengan lewat koordinasi. Oke, baiklah. Ya, memungkinkan kerjasama lintas sektoral, artinya Bu Agnes juga tidak akan bekerja sendirian, tapi dinas-dinas yang lain juga terlibat karena mereka langsung juga mengampu kepada pelaku-pelaku UMKM ya, yang kemudian produknya bisa menjadi geoproduk. Kami kembali sesaat lagi, tetap dalam podcast Infrastruktur. Geopark Jogja, harmoni alam, budaya, dan kehidupan masyarakat. Geopark Jogja adalah sebuah inisiatif berkelanjutan yang bertujuan untuk melestarikan warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan kekayaan budaya di wilayah Yogyakarta. Geopark ini mencakup 4 kabupaten, yaitu Sleman, Kulon Progo, Kota Yogyakarta, dan Bantul, dengan luas total 1.696.000 meter persegi. Filosofi utama Geopark Jogja berpusat pada sumbu imajiner yang membentang dari Gunung Merapi hingga Laut Selatan. Garis ini melambangkan keselarasan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Konsep ini telah terwujud dalam bentang alam yang ada, seperti Gunung Merapi, Tugu Jogja, Keraton Jogja, Panggung Krapyak, dan Gumuk Pasir. Kawasan Geopark Jogja
menyimpan berbagai warisan geologi yang menjadi bukti dari 4 episode pembentukan dataran Jogja atau yang disebut sebagai babat bumi Jogja. Yang pertama, masa Samudra Purwa, yakni terbentuknya dataran Jogja di Laut Dangkal. Yang kedua, masa Gunung Api Purba. Pada masa ini, terdapat bukti-bukti seperti lava bantal dan batuan vulkanik tua. Yang ketiga, masa Samudra Jaya. Pada masa ini, dataran Jogja kembali dikuasai oleh Laut Dangkal, meninggalkan endapan batu kambing terumbu. Yang keempat, masa Gunung Api Seba. Pada masa ini, dataran Jogja terangkat dan dilapisi oleh material dari Gunung Merapi. Bukti-bukti ini dapat ditemukan di 15 geosite, 5 biosite, dan 4 kultur site, termasuk sumbu filosofi yang telah diakui oleh UNESCO. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan warisan geologi ini menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pusat studi bagi para ilmuwan, mahasiswa, dan pelajar. Berkat sinergi masyarakat dalam mengelola keragaman ini, Geopark Jogja berhasil mendapatkan pengakuan sebagai Geopark Nasional pada tahun 2025. Pengakuan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Geopark Jogja adalah cerminan dari filosofi kuno Jawa yang menghargai hubungan harmonis antara manusia dan alam dan menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Geopark bukan sekedar tempat wisata, melainkan narasi tentang alam yang perlu dipahami dan dijaga. Keterlibatan masyarakat lokal dalam belajar tentang geologi, air, dan lingkungan akan menjadikan mereka penjaga geopark yang bijak. Dengan begitu, geopark akan lestari karena dipahami, bukan hanya dikagumi. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, Geopark Jogja memiliki 15 situs geosite. Teman-teman sudah hafal semuanya? Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, kita mulai dari Kabupaten Bantul. Terdapat 3 geosite. Sesar Opak Bukit Mengger, berlokasi di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis. SOBM adalah sesar yang sampai sekarang masih aktif. Geosite ini menjadi pengingat tentang kejadian gempa Yogyakarta 2006 yang digerakkan oleh Sesar Opak. Lava Purba Mangunan, terletak di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, merupakan bukti evolusi bumi dan dapat dikatakan sebagai miniatur pusat gunung api strato. Kawasan ini juga merupakan salah satu lereng dari gunung api purba yang berada di Mangunan. Gumuk Pasir Parangtritis berada di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek. Terbentuknya gumuk pasir merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh angin, material Gunung Merapi, Graben Bantul, serta Sungai Opak dan Sungai Progo yang membawa material dari Gunung Merapi. Selanjutnya Kabupaten Sleman, terdapat 7 geosite. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo Plawangan berada di Kalurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, merupakan bukti berawalnya Gunung Api Merapi. Gunung Api Merapi merupakan gunung api muda yang baru terbentuk mulai sekitar 2000 tahun lalu. Sementara Bukit Turgo dan Plawangan berumur sekitar maksimal 60.000 tahun. Aliran piroklastik Bakalan terletak di Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, merupakan kawasan yang terdampak akibat erupsi Gunung Api Merapi tahun 2010. Endapan yang ada pada situs ini merupakan endapan breksi piroklastik yang meluap sampai pada tepian dinding Sungai Kali Gendol dan berjarak sekitar 12 km dari puncak Merapi. Kompleks perbukitan sisa intrusi purba Godean terdiri dari 3 objek, yaitu Gunung Berjo Gunung Buthak yang masuk wilayah Kalurahan Sidoluhur dan Pandawa Hill yang masuk wilayah Kalurahan Sidorejo. Kedua kalurahan terletak di Kapanewon Godean. Perbukitan sisa intrusi merupakan bukti magmatisme di zona depresi Yogyakarta.
Batu gamping Eosen Ambar Ketawang memiliki bongkahan batu gamping dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 3 meter, tinggi 10 meter, yang berumur Eosen sekitar 54 sampai 36 juta tahun lalu. Situs ini terletak di Kalurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping. Berlokasi di Dusun Nglepen, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Rayapan Tanah Nglepen merupakan bukti proses pergerakan tanah yang dipicu gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dan menyebabkan kerusakan berupa pergeseran bangunan yang ada di atasnya. Terletak di perbatasan Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, lava bantal Berbah merupakan artefak sejarah bumi yang dicirikan dengan adanya batuan lava basalt berstruktur bantal berumur 56 juta tahun lalu. Lava bantal terbentuk akibat dari lava hasil erupsi lelehan yang berkontak langsung dengan fluida. Tebing breksi piroklastik Purba Sambirejo, terletak di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, merupakan situs yang menjadi bukti dari dahsyatnya erupsi besar Gunung Api Purba Semilir. Situs ini dulunya adalah lokasi penambangan, yang sekarang menjadi lokasi geowisata. Yang terakhir, Kabupaten Kulon Progo. Terdapat 5 geosite. Puncak Kendil Suroloyo, terletak di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh. Puncak Tebing Kaldera Purba Kendil Suroloyo menjadi bukti peristiwa letusan gunung api masa lampau. Geosite ini terdiri dari Gunung Kendil dan Puncak Suroloyo yang berada di bagian utara dari Pegunungan Menoreh. Perbukitan asal struktur geologi Widosari, berlokasi di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh. Situs ini memiliki bentuk lahan unik dengan tingkat kelerangan tegak yang terbentuk oleh proses struktur rekahan dan erosi. Salah satu puncaknya memiliki ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang terletak di Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Kalibawang. Pada geosite ini ditemukan singkapan batu bara tertua di Jawa berumur Eosen 54 sampai 36 juta tahun lalu yang ditunjukkan oleh fosil foraminifera dan moluska. Goa Kiskendo berada di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo. Goa Kiskendo merupakan goa kars tertinggi di Pulau Jawa dengan elevasi 700 meter di atas permukaan laut. Dari goa ini bisa menembus ke Goa Seplawan yang berada di Kabupaten Purworejo karena letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Eks Tambang Mangan Kliripan terletak di Pedukuhan Kliripan, Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, serta Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih. Sebagian kawasan situs ini pernah menjadi lokasi pertambangan mangan pada zaman Belanda hingga setelah kemerdekaan, sehingga dapat ditemukan beraneka macam biji mangan. Setiap wilayah kabupaten di DIY memiliki keunikan batuan dengan kekhasan alamnya masing-masing. Teman-teman dapat mengetahui informasi lebih detail mengenai setiap situs dengan mengunjungi website Geopark Jogja di geoparkjogja.jogjaprof.go.id. Ya, pemirsa, Anda masih mengikuti podcast infrastruktur dan Bu Kepala Biro kita Ibu Agnes Diani Indrasari STMM bersama dengan Ibu Siti Rupingah, ini praktisi mitra geoproduk dari Sari Jampi, dan Bapak Suwarno Sarjana Ekonomi dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta masih bersama dengan saya Indah Ardina. Kita sedang bicara soal geoproduk. Ada geoproduk yang ini harus kita ketahui supaya kita juga bisa ikut andil di dalamnya. Kalau Anda mboten nglarisi, ya Anda bisa mempromosikan juga. Kita kan punya media sosial masing-masing gitu ya. Ini juga bisa kita mempromosikan, membantu teman-teman yang konsen di dalamnya supaya penjualannya juga meningkat. Identitas dari produknya sendiri ini juga akan dikenal, semakin dikenal banyak orang. Nah, Bu Kepala Biro, kita pengen tahu arahan dan masukan untuk teman-teman ya Bu, supaya ini bisa mendorong pengembangan geoproduk di mana saja. Karena Ibu ada di DIY, berarti kan Ibu ada di 4 kabupaten dan 1 kota. Iya. Arahannya seperti apa Bu? Itu tadi Mbak, kembali lagi ke satu poin, adalah kita perlu ada kerjasama lintas sektoral dengan masyarakat, kemudian dengan lintas OPD, dengan organisasi pemerintah daerah yang lainnya, dengan dewan tidak dilupakan, harus selalu digandeng ya kan. Ya. Kemudian dengan perbankan dalam pengembangan geoproduk yang ada di Yogyakarta. Ya. Nah, tentunya pengembangan ini tidak bisa berdiri sendiri, kita upayakan, harus bergandengan tangan semuanya. Okay. Masyarakat siap untuk membeli, siap untuk menangkap, kemudian pemerintah siap untuk melakukan dorongan,
kemudian perbankan siap juga untuk membackup bantuan-bantuan finansial, kemudian nanti dari Dewan juga mendukung dengan arahan-arahan dan juga dorongan kepada masyarakat. Itu tentunya sangat penting bagi kita karena ada beberapa hal yang nantinya perlu kita garap terkait dengan legalitas produknya seperti apa, pengembangan standar kualitasnya yang bagaimana, itu nanti yang harus terus mendapatkan ini kan kurasi masukan dari masyarakat, ini kurang seperti ini gitu. Kemudian perlu ada desain yang kompetitif juga yang perlu kita tampilkan, ini juga supaya cantik-cantik begitu ya. Betul. Tapi ini pilihan yang cerdas ya Pak Dewan ya. Kita nggak hanya punya geopark, geosite dan lain-lain, tapi kita kemudian punya geoproduk. Ini kan melengkapinya Pak Dewan. Jadi ibaratnya kita garap dari segala lini. Katanya Pak, pasti Bapak akan mendorong dengan sangat teman-teman di Biro dan kawan-kawan yang bergerak di dalam. Pasti kita dorong. Sebenarnya anggota Dewan itu hanya mempunyai 3 fungsi. Ya. Yang pertama budgeting. Ya. Maka ketika budgeting itu akan menanti sebenarnya eksekutif itu sebagai eksekutornya. Ya, oke. Nah, ketika sebagai eksekutor, dia mempunyai pemikiran-pemikiran yang dikolaborasikan dengan anggota Dewan. Maka ketika itu terjadilah yang namanya budgeting. Kemudian kita menerapkan yang kedua adalah pengawasan. Penerapannya seperti apa? Sebenarnya seperti itu. Ya. Budgeting kan bisa juga untuk memfasilitasi bagaimana membuat produk ini bisa dipromosikan melalui webnya pemerintah dan sebagainya, dan juga mengedukasi bagaimana penggunaan yang benar. Masih banyak lagi sekarang itu banyak terkuasai oleh kapitalis. Suatu misal ada di situ ada sumber air. Padahal sumber air itu ada di wilayah geopark, berdekatan lah kiranya. Ketika sumber air itu maka menjadi mineral yang terjual mahal. Coba bayangkan BBM BBM aja dengan air itu mahal air. Sebenarnya kalau kita pikir, ya harus beli mineral seharga 2.000-3.000 mungkin ya. Hanya sebotol kecil saja. Ambil air kita. Nah, kalau berpikir seperti itu, bagaimana itu diprodukkan untuk menjadi mineral airku? Nah, ini kan aku melihat di sini, kebunku. Kalau di Kulon Progo kan dengan bergaya Tumira, kan begitu. Nah, kalau di yang lain bisa juga airku. Konsisten juga kita. Ya mineral pakai itu, tapi berlawanan dengan kapitalis. Kekuatan kapitalis yang luar biasa, mampu tidak? Kan begitu. Ini pemikiran kami sebenarnya sampai ke arah begitu. Nah itu dari dulu selalu berpikir untuk membuat perubahan mindset pikiran orang itu menjadi berpikir konsep pembangunan seutuhnya masyarakat berkelanjutan. Tapi berkelanjutannya itu terus, bukan berkelanjutan hasil edukasi. Nah, ini sangat penting karena orang politik harus berbicara seperti ini. Ada lompatan. Itu seperti itu. Kemudian kalau bicara tentang pengawasan, yang terakhir tentang aturan, bagaimana aturannya? Kepala dinas, Kepala biro ini kan luar biasa. Jadi cara menyampaikan terkonsep. Ketika berbicara terkonsep, terdata, maka disitulah nanti akan membuat peraturan itu benar-benar terjaga. Ya kita mudah untuk pengawasannya, begitu. Yang tidak kalah penting yang namanya geoproduk itu didukung dengan infrastruktur. Nah, ketika didukung oleh infrastruktur, maka Komisi C bidangnya adalah infrastruktur pembangunan. Jadi matching. Kalau kios dan tempat yang digunakan Bu Siti dan kawan-kawannya itu infrastrukturnya tidak mendukung, ya bagaimana wisatawan masuk situ? Maka infrastruktur itu benar-benar harus terjaga, masuk ke situ dengan kenyamanan, kendaraan masuk ke situ, datang ke situ, belanja di situ, tempatnya enak, nyaman, berangkat bawa uang, pulang bawa barang. Nah ini terus bawa kenangan. Yang mengkhawatirkan kan berangkat bawa sampah.
Terus pulang masih bawa uang, ini yang mengkhawatirkan kan? Oke, jadi nggak belanja, nggak beli uang. Tontonan saja. Oke. Kadang-kadang UMKM kita ditonton gitu juga sudah bangga. Aku didatangi, bukan seperti itu. Tapi itu juga penting karena yang mendatangi itu juga nanti akan berbicara. Persambungan estafet lidah itu, estafet suara itu yang akan membuat keunggulan produk. Maka disampaikan pelurah misalnya, itu kan keren. Pelurah apa? Jumlah. Setelah itu kita desain menorehnya seperti apa. Langganan kita desain seperti apa. Dalam proses yang dulu konon katanya ada cerita yang luar biasa di situ. Pewayangannya seperti apa didesain seperti itu. Oke. Baiklah. Budayanya masuk. Ke Ya. kepala. Terus produknya Terjual. karena kan tidak lepas dari budaya. Tadi kalau melihat penuturan dari Pak Harno, Bu Siti, kalau panjenengan dapat bantuan, peralatan dan lain-lain itu senang nggak sih? Seneng. Ya, seneng ya pasti ya. Alhamdulillah sudah dapat beberapa. Oh, sudah dapat? Sudah pernah dapat. Dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Ya. Dari Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Dinas Perindustrian dan Koperasi DIY juga pernah. Oke, itu apa yang dapat? Kami dapat yang didapatkan berapa? Kalau yang dari Dinas Pertanian dan Pangan, yang dari Horti itu dulu kami dapat rumah produksi, Mbak. Oh, malah dapat rumah produksi. Dapat rumah produksi di tahun 2015. Ya. Lalu kalau untuk yang peralatannya itu ada seperti etalase, ada untuk ngeringkan biofarmaka atau empon-emponnya. Jadi kalau pas musim hujan seperti saat ini kan kami kalau jemur bingung, itu anginipun mepe. Oke. Nah itu dari dinas itu kami diberi semacam oven tapi kering sifatnya untuk mengeringkan. Jadi ada seperti blowernya itu jadi kering, empon-emponnya kering dan itu cenderung tidak berjamur. Karena jamurnya sudah dipanasin itu ya. Selain itu juga ada wajan, ada freezer, ada cool box, ada timbangan dan sebagainya. Tapi kalau dari Geopo Produk DIY mau kasih bantuan lagi ya nggak apa-apa. Dengan senang hati gitu ya. Oke, baiklah. Tapi artinya apa yang tadi disampaikan Bu Kepala Biro dan juga Pak Dewan ini sesuatu yang match dengan yang didapatkan masyarakat. Karena ternyata masyarakat testimoninya juga sudah mendapatkan ya Pak Dewan. Itu artinya memang pemikiran itu lagi-lagi untuk kemaslahatan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Ibu dengan adanya Geoproduk, kemudian tadi Bu Kepala Biro sudah punya banyak akses dan fasilitas, Ibu makin semangat untuk bikin ini. Makin semangat, Dan saya juga berkeinginan tidak hanya 7 di Geopark yang di Kulon Progo, tapi saya berkeinginan untuk teman-teman yang lain itu karena di Kulon Progo itu produk-produknya bagus-bagus dan saya rasa juga masuk di Geoproduk. Ibu tolong mereka ya supaya mereka juga bisa bergerak dan lolos kurasinya. Siap, kita ada asosiasi juga yang dimana itu kita bekerja sama baik dalam bidang pemasaran, dalam bidang informasi, dalam bidang semuanya, Mbak. Baiklah, ini Pak Dewan juga sudah mendengarkan bagaimana Anda punya komitmen untuk mendorong teman-teman di Kulon Progo supaya kita berada dalam posisi di sini untuk podcast ini juga disaksikan oleh banyak orang. Benar-benar kita berangkat dalam maksud yang sangat baik. Nyatanya ya, Bapak dan Ibu. Oke. Bu Kepala Dinas mau closing statement apa? Ya, mari kita bersama-sama masyarakat, pemerintah daerah, kemudian dari anggota DPRD dan juga semua pihak kita angkat Geoproduk ini menjadi salah satu geopark nasional Jogja yang nantinya bisa mengangkat nama Jogja, memberikan identitas untuk Yogyakarta menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Amin. Pak Dewan, ada yang mau disampaikan di akhir acara? Baik, terima kasih seluruh masyarakat daerah Yogyakarta. Mari kita dorong Geoproduk dan kita rasakan nanti. Jangan sampai ketinggalan minum jahe madu. Oke. Sari Jampi. Jahe madu. Di Kulon Progo. Oke, baiklah. Matur nuwun Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk ngobrol bersama dengan Indah di podcast infrastruktur kali ini. Mudah-mudahan next kembali bersua dengan topik-topik yang akan sangat lebih mengedepankan bagaimana potensi di daerah istimewa Yogyakarta. Sukses selalu di lini masing-masing. Sukses selalu. Ya, baiklah. Ya, pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan podcast infrastruktur kali ini.
Terima kasih juga untuk Biro PUWPP Daerah Istimewa Yogyakarta. Matur sembah nuwun juga untuk Sari Jampi. Terima kasih Pak Dewan juga sudah berkenan rawuh di sini. Mudah-mudahan ini menghadapi informasi yang Anda butuhkan, khususnya bagaimana geoproduk ini menjadi produk andalan bagi kita semua, mendukung apa yang sudah diusahakan terkait geopark, geosat dan sebagainya. Saya Indah Ardina bersama dengan Tribun Jogja mengucapkan terima kasih banyak. Tribun Jogja adalah tempat kita juga bisa belajar bersama tentang pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat, terutama dalam podcast infrastruktur kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.